Saudara-saudara, kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, terbukalah di hadapan-Mu hidup kami, pribadi, keluarga, dan umat-Mu. Tetapi juga terbuka di hadapan kami firman Allah yang hidup. Isilah hidup kami Tuhan, dengan kuasa firman-Mu, kebenaran dari firman-Mu, dan kasih-Mu, sehingga kami tidak hanya bertambah pengetahuan, tapi juga berjumpa secara pribadi dengan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang tinggal di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara-saudara. Roh-Nya menyertai engkau. Amin. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 30, demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang juga dikasihi oleh saya. Hari ini kita akan renungkan tema yang ditetapkan oleh Sinode Berjuang dalam Pengharapan atau nasihat untuk berjuang. Saudara-saudara, pembacaan kita ada ayat yang sangat populer dan sangat terkenal pada ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, tetapi mati adalah sebuah keuntungan. Kita akan renungkan kenapa ayat itu muncul justru dari seseorang yang sedang dipenjara, justru dipenjara karena Kristus.
dia dipenjara karena Kristus, tapi kemudian dia berkata, justru hidupku Kristus. Dan jika aku harus mati, itu dah sebuah keuntungan. Saudara-saudara, kalau kita mengerti kisah Filipi, saudara, saya sarankan untuk membaca nanti Kisah Para Rasul 16. Di situ diceritakan alasan utama kenapa Paulus dan Silas yang sedang dalam mission trip kedua, mereka justru ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Yang pertama, secara singkat, mereka sampai di Filipi itu karena Roh Allah bekerja melalui penglihatan Paulus di Troas. Dan karena itu mereka menyeberang ke Makedonia dan mereka sampai di Filipi. Dan rasul-rasul itu, mereka datang ke sinagoge atau rumah ibadah, rumah sembahyang orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, ditemukan di sana perempuan-perempuan di tempat ibadah. Ternyata bukan hanya sekarang wanita yang suka datang ke tempat ibadah, tapi di zaman gereja mula-mula, wanita justru sering berkumpul di rumah ibadah. Dan ada seorang perempuan yang top di sana sebagai penjual kain ungu, namanya Lydia. Ya, dia salah satu yang sangat terkenal karena dia memanfaatkan potensinya, talentanya, keterampilannya untuk menjual kain ungu. Dan dia mendengar penjelasan Paulus, dia mendengar khotbah Paulus, dan dia minta supaya rasul-rasul datang ke rumahnya, dan Lydia percaya dan seluruh keluarganya dibaptis. Tidak hanya itu, saudara-saudara, kalau baca Kisah 16, kita juga temukan ketika Rasul Paulus dan Silas dan kawan-kawan dan murid-murid sedang berjalan, ada seorang tukang tenung, seorang gadis yang tukang tenung yang juga sebenarnya mengganggu perjalanan, sekalipun yang dia ucapkan adalah seolah-olah mempromosikan Injil yang diberitakan. Lalu Paulus tengking itu roh tenung pada gadis itu, dan roh itu keluar. Dan apa akibatnya? Para pengusaha, para bisnismen sangat marah. Karena justru melalui roh tenung itu banyak keuntungan material yang mereka peroleh. Dan karena roh tenung itu dilepaskan dari perempuan itu, otomatis kalau istilah sekarang disebut bandar rugi. Karena semua usaha mereka telah dipatahkan oleh kuasa dari Kristus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roh tenung itu kalau orang di Tanimbar namanya suanggi. Ya. Kalau di mana itu opo-opo. Saya tidak tahu di Timor, saya lihat ada orang Kupang beribadah juga, itu banyak gadis-gadis di sana itu ya. Saya harap mereka punya roh Kristus, ya bukan roh yang lain. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, perhatikan, karena itu para pengusaha mereka menangkap Paulus dan Silas dan melaporkan kepada pembesar kota seolah-olah kota sedang diganggu. Kota sedang mengalami kekacauan gara-gara para rasul, dan karena itu mereka dipenjarakan. Itu alasan-alasan mengapa Rasul Paulus dipenjarakan. Nah, mari kita perhatikan, surat ini ditulis dari penjara. Dan kenapa kemudian Paulus bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus, tetapi mati adalah sebuah keuntungan. Oleh karena ada orang-orang
yang memalsukan cara-cara memberitakan Injil. Oleh karena ada orang-orang, kalau kita baca di ayat-ayat sebelum ayat 21, kita temukan ada orang-orang yang menggunakan cara-cara yang palsu dengan motivasi-motivasi yang tidak tulus untuk mendapatkan keuntungan. Kalau orang di Ambon bilang orang baterek, karena Paulus justru dipenjarakan karena Injil, dan ada orang-orang yang pakai Injil yang diberitakan untuk seolah-olah mengebuli para rasul. Tapi Paulus tidak marah, justru dia berkata, apapun caranya, bagaimanapun caranya, yang penting Injil diberitakan. Dan itu sebabnya dia berkata, ya, perhatikan, saya ingin baca ayat 20 sebelum ayat 21. Ya, ayat 20 dia bilang begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara-saudara, ada usaha mempermalukan Paulus, ada usaha mempermalukan Injil, ada kepalsuan-kepalsuan yang terjadi di Filipi. Ada banyak orang yang memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan material, keuntungan popularitas, keuntungan suku dan lain-lain. Maka Paulus mengeluarkan statement ini. Mari kita renungkan, apa artinya ini? Bagiku hidup adalah Kristus. Yang pertama, Paulus pernah mengalami yang namanya transformasi hidup 180 derajat. Dia berubah radikal. Hidupnya dimulai hidup baru ketika dia berjumpa dengan Kristus di pintu gerbang kota Damsyik. Kisah Para Rasul pasal 9. Jadi bagi dia, Kristus adalah awal kehidupan. Kristus adalah awal kehidupan yang baru. Itu artinya bagiku, hidup adalah Kristus. Yang kedua, selama hidupnya dalam pelayanannya, Kristus adalah kehadiran yang sempurna. Kristus hadir dalam seluruh perjalanannya. Kita bisa lihat nanti di Kisah 18 ayat 9 dan 10 ketika Tuhan menyapa dia berkata, jangan takut, jangan berhenti beritakan Injil karena aku menyertaimu. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah engkau. Itu kekuatan kehadiran Allah. Yang kedua, yang ketiga, Kristus adalah tujuan hidupnya Paulus. Seolah-olah dengan kata lain, dia sudah selesai dengan pribadinya, dengan kedagingannya, dengan prestisenya, dengan prestasinya, semua yang pernah dia miliki, dia sudah selesai. Dalam Filipi 3 ayat 4-10, dia bikin daftar-daftar kebanggaan. Aku disunat pada hari ke-8. Aku orang Yahudi. Aku orang Ibrani. Aku ahli Taurat. Aku sempurna dalam seluruh pelayanan itu. Tetapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, semua yang aku miliki itu skubalon. Skubalon dalam bahasa Yunani bukan sampah. Tapi bahasa Yunani skubalon artinya kotoran manusia. Jadi kalau diterjemahkan bebas, ya ini terjemahan bebas. Ya, mohon maaf.
ketika aku berjumpa dengan Kristus, semua kebanggaanku sebagai orang Ibrani, sebagai umat pilihan, sebagai anak perjanjian, sebagai ahli Taurat, sebagai orang yang setia pada hukum Taurat, ketika berjumpa dengan Kristus, semuanya yang aku miliki itu tai. Itu bahasa aslinya. Tetapi Elai pakai kata sampah karena rasa bahasa Indonesia. Artinya enggak ada lagi apa-apa. Lalu kemudian dia katakan pada ayat 10, yang kurindukan, yang kukehendaki, ialah persekutuan dengan Kristus. Tidak hanya dengan kebangkitannya, tetapi dengan penderitaannya. Seluruh tujuan hidupnya, dia hanya mengarahkan kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang melantik dia di kota Damsik. Kristus melantik dia sebagai rasul. Ya, kita mengerti rasul itu 12 murid. Rasul itu orang yang berjumpa secara fisik dengan Tuhan, diurapi secara khusus. Paulus dia tidak ketemu fisik, tapi dia mengalami perjumpaan yang mengubah hidupnya, sehingga bagi dia semua kebanggaan dia, semua masa-masa keemasan dia sebelum ketemu Kristus, bagi dia nothing. Itulah kenapa dia berkata, bagiku seolah-olah dia mau bilang begini, kalau Kristus diambil dari aku sia-sia hidupku. Kristus adalah upah satu-satunya. Tidak ada upah yang lain. Hanya Kristuslah upah yang saya dapatkan. Jadi jika Kristus pindah dari aku, atau diambil dari aku tidak ada apa-apa lagi. Jadi saudara-saudara ditaklukkan total. Seluruh hidupnya, dari ujung rambut sampai telapak kaki, termasuk isinya, itu takluk sepenuhnya kepada Kristus. Karena itu dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Ada orang-orang yang suka kutip ayat ini dan jadikan moto hidup. Tapi saya mau kasih tahu, orang-orang yang kutip ayat ini untuk jadikan moto hidup, tapi hidup mereka justru mempermalukan Kristus. Ada orang yang cerai pakai ayat ini sebagai moto hidupnya. Ada orang yang korupsi pakai ayat ini sebagai moto hidupnya. Ada orang yang memanipulasi, ada orang yang jahat justru pakai ayat ini. Saudara perhatikan, ayat ini diucapkan dalam titik kulminasi Paulus. Tidak ada lagi apa-apa kecuali Kristus. Dan justru dia ucapkan itu ketika sedang terbelenggu di dalam penjara. Yang kedua, dia berkata, mati adalah keuntungan. Apanya saudara-saudara? Mati kok keuntungan? Saya terangkan yang pertama. Paulus pernah katakan di kitab 1 Korintus 15 dan 1 Tesalonika untuk menghibur orang-orang percaya bahwa orang mati itu ibarat sedang tidur dan tunggu akan ada waktunya untuk dibangunkan kembali ketika Kristus menyatakan diri. Itu istilahnya Rasul Paulus dalam bahasa asli. Ya. Tetapi saudara-saudara, ketika dia berhadapan langsung dengan masa-masa yang sulit, karena nasibnya sedang ditentukan di pengadilan. Pengadilan itu hanya dua keputusan, hidup atau mati. Dan Paulus sedang menanti detik-detik itu, hidup atau mati. Maka dia bikin refleksi, dia bikin sebuah pernyataan iman yang hebat. Tidak hanya hidup adalah Kristus, tapi dia berkata mati adalah keuntungan. Sebab keputusan pengadilan, dia dibebaskan atau tidak dibebaskan, dia hidup atau mati, sama saja. Jadi, apa pesannya? Kalau kita percaya Kristus, kematian merupakan persekutuan dengan Kristus, union dengan Kristus, tetapi kematian juga adalah reunion, persekutuan kembali dengan orang-orang yang pernah mengasihi kita dan pernah kita kasihi, dan mereka lebih dulu bersekutu dengan Kristus.
Ya, hari ini, saudara-saudara, GKAU seluruh Indonesia berduka. Karena tadi malam jam 12, jam 00 lewat beberapa menit, hambanya, Pendeta Emeritus Hendro Suwarsono, pendiri GKAU, pernah ketua sinode beberapa periode, membangun GKAU, bersama-sama dengan almarhum Pak Peo, dan ketika saya mendengar tadi subuh 3:30, saya menelepon beberapa hamba Tuhan, saya menelepon keluarga ini, dan saya seolah-olah mau bilang begini, hari ini, khotbahnya nasihat untuk berjuang, justru Pak Hendro suka pakai kata selamat berjuang. Jadi pas hari ini tema selamat berjuang, yang mengucapkan itu paling populer di GKAU. Justru dia menghembuskan nafas terakhir karena sakit. Jadi saudara-saudara, kematian bagi Paulus adalah bersekutu dengan Kristus, tapi juga ada reuni. Nah, ini dia. Maka saya bayangkan Pak Hendro sedang reuni dengan Pak Peo Sakarias, dia reuni dengan Pak Billy, Cornelis Billy, dia reuni dengan Pak Pendeta Tandi Ampang, ya, dengan Pak Kalami, ya, dengan almarhum Mas Bas, dan penatua-penatua dan jemaat-jemaat yang penilaian, mereka sedang reuni. Itu yang Paulus berkata, kematian sebuah keuntungan, karena tidak hanya bertemu Kristus, tapi aku reuni, karena persekutuan itu pernah dibangun di dunia yang sementara, karena di sana itu tempat yang kekal. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada di sana hanyalah penyembahan dan puji-pujian kepada Sang Pencipta. Yang kedua, saudara-saudara, apa artinya ya mati adalah keuntungan? Yaitu, saudara-saudara, kematian adalah perjalanan selanjutnya. Dia bukan akhir perjalanan. Berpindah tempat dari dunia sementara ke dunia yang kekal, yang tetap. Dan saya baca sebuah buku, waktu Perang Dunia Pertama, ya, tentara Inggris mengalami kehebatan, kekacauan karena banyak yang mati, pilot-pilot pesawatnya jatuh, mereka terdesak sampai banyak korban tentara Inggris. Lalu komandannya kasih penghiburan buat rakyat. Mereka tidak mati, tapi mereka ditugaskan di stasiun yang berikutnya. Itu penghiburan yang luar biasa. Mereka tidak mati, tidak selesai, tapi mereka sedang ditugaskan ke stasiun berikutnya. Nah, saudara-saudara, jadi dari dua pengertian, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia memberi kekuatan yang hebat sehingga Paulus berkata, aku didesak dari duanya. Aku ingin segera ketemu Kristus. Itu aku ingin, tetapi jauh lebih baik aku tinggal dengan kamu jemaat di Filipi. Supaya apa? Supaya jemaat yang sedang menghadapi tantangan iman yang hebat. Jemaat Filipi yang sedang menghadapi gangguan-gangguan terhadap iman mereka. Supaya jemaat di Filipi yang sedang menghadapi ancaman-ancaman, mereka bangkit kembali, mereka hidup dalam kemuliaan, dan mereka berkata seolah-olah pesan Paulus datang kepada mereka untuk mengatakan, dalam Kristus kamu sanggup menanggung semua beban hidup apapun. Dalam Kristus yang mengasihi aku, orang-orang percaya dalam situasi apapun, Anda bisa mengekspresikan, sehingga dia berkata di ayat yang lain, aku tidak malu karena Kristus itu. Jadi saudara-saudara, perhatikan pesannya buat kita. Nah, hari ini yang kedua, bagaimana dengan jemaat? Filipi adalah jemaat pertama dibangun oleh Rasul Paulus. Inilah pos pertama yang dibangun Rasul Paulus. Dan Filipi adalah koloni Romawi.
Kekuasaan Romawi sangat kuat di Filipi. Tetapi saudara-saudara, apa yang Paulus banggakan dari orang Filipi? Dia bilang, aku setiap kali berdoa bagi kamu karena imanmu. Jadi keteguhan orang Filipi terhadap Kristus. Karena firman yang dia beritakan. Yang kedua, dia mengucap syukur karena orang Filipi ikut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Apa buktinya? Ketika Paulus ada di penjara, mereka kirim persembahan uang untuk menopang hidupnya. Tidak hanya uang, mereka kirim Epafroditus untuk melayani Paulus yang sedang dipenjara. Lalu dia berkata, itulah sukacita. Sukacita orang Filipi tidak hanya Injil, tapi sukacita mereka karena mereka ikut memberi bagi kemajuan Injil dan menopang rasul-rasul yang sedang memberitakan Injil. Karena itu kita mesti ubah paradigma kita. Paradigma kita bersukacita bukan oleh karena menerima. Banyak orang bersukacita karena menerima. Tapi justru kebenaran ini bersukacita karena memberi. Dan itulah gaya hidup Kristus. Dia datang untuk memberi hidupnya. Seringkali saya dengar banyak orang Kristen bikin kesaksiannya luar biasa, Tuhan dahsyat karena aku terima ini, aku terima ini, aku terima ini, aku terima ini. Tapi sedikit sekali orang bersaksi bahwa aku telah melepaskan, aku memberi, aku memberi, aku memberi. Justru sukacita itu. Makanya di ayat lain Paulus berkata, bersukacitalah orang yang memberi, lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Dan itulah gaya hidup Kristus dan dialami oleh jemaat di Filipi. Yang pertama tentang Filipi. Yang kedua, mereka bersekutu. Bersekutu yang pertama tadi, union itu beda dengan koinonia. Koinonia tidak sekedar ngopi bareng, tidak sekedar ngeteh, tidak sekedar bakar ikan bersama, tidak sekedar kumpul kerja bakti. Tapi persekutuan di situ mereka saling menopang, mereka saling menguatkan, mereka saling menghidupkan, dan nyaris tidak ada pertentangan di antara mereka. Sebab Paulus bilang pada orang di Korintus, kalau kamu ada masalah di antara kamu, kamu sudah kalah. Dan gereja seringkali kalah, bukan karena orang luar, tapi kalau ada perkara di antara kita, kita sudah kalah. 1 Korintus pasal 6. Karena itu saudara-saudara, yang ketiga, jemaat di Filipi tidak hanya mereka topang Injil, tidak hanya topang hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, tidak hanya mengutus orang untuk melayani Paulus, tapi mereka juga bersekutu kuat di dalam firman dan mereka berdoa untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara, dalam konteks itulah kamu berjuang. Sebab apa? Perjuangan yang paling hebat, saudara-saudara, perjuangan yang paling dahsyat, bukan melawan lawan-lawannya Injil. Kita tidak menghadapi lawan-lawannya Kristus. Tapi saya mau beritahu, musuh utama Kristus bukan iblis. Lawan utama Kristus dan Injil bukan iblis. Karena iblis sudah kalah total. Iblis sudah kalah total. Yang percaya, bilang amin. Lawannya Injil bukan antikris. Tapi lawannya Injil adalah para pemberita firman. Yang hidupnya, perkataannya, tindakannya bertentangan dengan apa yang dia beritakan. Itulah musuh paling mengerikan dari Injil Kerajaan Allah. Kenapa, saudara-saudara? Karena justru Filipi menjadi penggerak pemberitaan Injil yang hebat. Karena hidup mereka, karena keteladanan mereka, karena persekutuan mereka, karena topangan mereka untuk Injil itu sendiri. Itu sebabnya dia berkata, karena itu hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus itu. Pesan penting buat kita hari ini.
Dalam situasi pandemi kita belajar apa? Paulus di penjara, Silas bersama-sama. Kalau saudara baca di kitab Kisah Para Rasul 16, mereka lakukan apa? Mereka tidak bersungut tentang orang-orang yang memenjarakan. Mereka tidak atur strategi bagaimana keluar dari penjara. Yang mereka lakukan cuma satu. Mereka praise and worship. Mereka menyembah Tuhan. Di tengah kegelapan, sedang dibelenggu, mereka menyembah Tuhan. Bagian mereka menyembah, tapi lihat tindakan Allah. Allah menggerakkan bumi, terjadi gempa bumi, goncangan yang hebat. Dan tidak hanya pintu-pintu itu yang ketat itu terbuka, ya, tetapi yang membelenggu tangan dan kaki mereka juga lepas. Dan mereka tidak kabur. Mereka tahu tindakan Allah. Kepala penjara ingin mau bunuh diri karena dia takut semua tahanan lari. Paulus berseru kepada dia, jangan menyiksa dirimu, jangan bunuh diri. Kami tidak lari, kami ada di sini. Lalu kepala penjara itu bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Yang dia maksud dengan selamat ialah penguasa kekaisaran Romawi. Lalu Paulus bilang, percaya kepada Kristus dan kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, dalam situasi kegelapan, dalam situasi pandemi yang mereka hadapi, dalam situasi kekacauan kegelapan, ada penyembahan, ada puji-pujian, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan itulah pesan buat kita hari ini dalam situasi pandemi yang begitu mengerikan ini. Penyembahan kita dari rumah-rumah kita, dari kamar-kamar tidur kita, dari ruang-ruang ibadah kita, adalah kekuatan yang menggerakkan Tuhan untuk membuat mujizat. Dan mujizat itu membuat kepala penjara bertobat. Banyak orang bertobat. Seluruh keluarganya bertobat. Dan Injil mulai disebarkan. Karena itu saudara-saudara, saya mengakhiri khotbah hari ini. Yang pertama, putuskan dengan sungguh-sungguh. Tanpa tedeng-aling-aling. Kristus adalah tujuan hidup kita. Kita semua belum sempurna. Tapi kalau ada yang ingin menggunakan ayat ini, hati-hati. Karena ayat ini, Paulus start dari pom bensin. Mulai dari nol. Zero. Nothing. Dia kemudian dari nothing menjadi something. Dia jadi dari something menjadi someone. Dan itu keputusan radikal. Tidak main-main. Yang kedua, mati adalah keuntungan. Berarti Anda berpindah ke stasiun berikutnya. Penugasan selanjutnya untuk union dan reunion. Untuk bersekutu dengan Kristus. Dan reuni lagi dengan mereka yang pernah meninggalkan kita. Karena itu orang-orang yang meninggalkan kita memang secara manusiawi kita sedih. Tapi dengar kebenaran ini. Mati adalah sebuah keuntungan. Karena Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, pesan buat kita dalam situasi kegelapan. Kita mengalami belenggu-belenggu yang luar biasa. Ada belenggu kepahitan, ada belenggu ketakutan, ada belenggu kecemasan, ada belenggu kekhawatiran. Ketika penyembahan dan pujian diucapkan, maka belenggu-belenggu itu akan lepas dari hidup kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Dan akibatnya orang lain melihat kemuliaan Kristus. Yang terakhir, saudara-saudara, perjuangan bukan menghadapi orang-orang luar. Perjuangan bukan menghadapi orang-orang yang menghambat Injil. Tapi perjuangan ialah menghadapi diri kita sendiri. Yang seringkali kita mengagung-agungkan Kristus. Kita mengagung-agungkan Injil Kerajaan Allah. Kita mengagung-agungkan kuasa darah Kristus. Tapi hidup kita, perkataan kita, tindakan kita tidak sejalan dengan Injil. Maka hari ini Paulus menasihati, karena itu aku menasihatkan kamu, hidupmu harus berpadanan dengan Injil Kristus.
Biarlah melalui hidup kita, Kristus dipermuliakan, dan banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Bapa, terima kasih untuk firman. Hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Biarlah kami punya keputusan yang radikal. Tidak hanya seperti seorang Paulus, tetapi juga belajar dari jemaat di Filipi. Dan dalam situasi kami hari ini, pandemi yang begitu hebat, nyaris memporak-porandakan kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa-bangsa. Tapi kami punya kebenaran yang kokoh dan kuat. Injil itu kekuatan Allah. Dalam situasi kegelapan apapun, tolong kami untuk terus menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Dan mujizat-mujizat itu akan terjadi. Kami bebas dari semua belenggu-belenggu yang mengikat kami. Dan kemuliaan Allah terjadi. Koloni Romawi berubah jadi koloni sorga. Koloni pandemi berubah menjadi koloni kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari saya undang semua berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 446 bait yang ketiga dan keempat. Setialah, bertahanlah tetap, sehingga kau menang. Setia